Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini kembali lagi bersama dengan Nadia Dani. Kita hari ini membahas tentang beberapa persiapan soal-soal ujian semester ganjil, dan tentunya anak-anak semuanya dalam kondisi pandemi ini sangat butuh persiapan yang cukup matang. Materi nanti yang akan Bapak sampaikan yang pertama tentang transformasi ya. Transformasi juga ada fungsi kuadrat nanti soal-soalnya. Baik, anak-anak semuanya, kita akan mulai dengan materi-materi transformasi ya. Kita masuk ke soal pertama, yaitu diketahui titik P action 3,-13 adalah bayangan titik P oleh translasi negatif 10,7 dan koordinat titik P adalah, maka dasarnya rumus dasar yang juga kemarin sudah disampaikan tentang translasi, di mana ini sebuah titik P x, y ditranslasikan oleh A, B gitu ya, maka menjadi P aksen X tambah A, Y tambah B. Oke ya, gitu. Maka kalau yang soal ini dia yang diketahuinya itu adalah P aksennya. Kalau kita buat ini kebalikannya gitu ya, maka X ditambah A ya. Kalau kita ketahui di sini P aksen 3,13. Di sini X tambah A sama dengan 3. A-nya berapa? A-nya adalah negatif 10. A-nya negatif 10, B-nya 7. Maka X ditambah negatif 10 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 tambah 10 sama dengan 13. B-nya Y ditambah B sama dengan negatif 13. Yang ini ya. B-nya berapa? 7. Y tambah 7 sama dengan negatif 13. Maka Y sama dengan 13 dikurang 7 sama dengan negatif 20. Maka titik P yaitu 13, negatif 20. Ini ya. Jawabannya adalah yang A. Yang A ya jawabannya. Jadi intinya anak-anak semuanya harus paham rumus dasarnya ya. Deskripsi nanti di sini juga Bapak akan coba tampilkan. Soal kedua masih berkaitan dengan translasi. Titik A 5,-2 ditranslasikan oleh D negatif 3,1. Tentukan koordinat bayangan titik A. Jadi kita di sini tinggal kita buat saja. Ini normal ya. Titik A berarti X, Y, gini. Ini A, B gitu ya. Maka A aksennya adalah X tambah A, Y ditambah B. Maka X tambah A berarti X-nya 5, A-nya negatif 3, Y-nya berapa? Negatif 2, B-nya berapa? 1. Ya, tambah 1. Maka di sini negatif 2, negatif 1. Sorry, ini positif ya, sorry. Positif 2, negatif 1. Ini ya. Jawabannya ya adalah ini. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Titik C ditranslasikan oleh negatif 3,4 menghasilkan titik C aksen negatif 2, negatif 1. Tentukan koordinat titik C. Nah, pertanyaannya sama dengan soal pertama tadi. Maka tinggal kita balikkan nih. Ini A, B. Ini X tambah A ya. Ini Y tambah B. Maka X tambah A sama dengan berapa tadi?
negatif 2. Hanya negatif 3, maka X dikurang 3 sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Nah, 1. Dengan ini Y tambah B sama dengan negatif 1. Maka Y ditambah 4 sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Ya. Maka jawabannya adalah 1, negatif 5. Ini ya. Jadi sangat mudah sekali ya anak semuanya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita lanjutkan. Ini tentukan bayangan garis Y sama dengan 3X kurang 5 oleh translasi T negatif 2,1. Baik, konsep dasarnya adalah di sini kita tinggal mengganti nilai X. Berarti ini Y aksen dikurang apa namanya ini, X kurang B ya sama dengan, misalnya di sini 3 dikali X dikurang A ya, kurang 5. Maka Y aksen kurang B nya berapa? B nya adalah 1 sama dengan 3 dikali X tambah 2 kurang 5. Maka Y kurang 1 sama dengan 3X tambah 6 kurang 5. Maka Y kurang 1 sama dengan 3X tambah 1. Maka Y sama dengan 3X tambah 1 ditambah 1. 3X tambah 2. Jadi bentuknya dilihatkan untuk dasarnya ya. X tambah 2. Baik, ini untuk soal translasi. Baik, ini adalah soal di refleksi ya. Kita lihat soal yang pertama, gambar hasil refleksi trapesium berwarna biru terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Kita lihat di sini. Ini sumbu X-nya di sini. Ya, sumbu X di sini. Maka otomatis jika terhadap sumbu X ya, mana yang memungkinkan? Ini sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu X ya, sumbu X, tapi dia terbalik, hasilnya terbalik. Ini juga terhadap sumbu Y. Maka jawabannya adalah yang A. Yang D ya. Kita lihat soal ini. Gambar hasil refleksi trapesium berwarna biru terhadap sumbu Y adalah, jadi yang kita fokuskan ini sumbu Y ini cerminnya. Maka otomatis nanti trapesium biru ini maka menghasilkan gambar yang sama ya. Titiknya tentu akan menyesuaikan ya, jaraknya sama. Jawabannya adalah yang ini. Lanjutkan. Gambar hasil refleksi trapesium berwarna biru terhadap sumbu X. Sumbu X berarti jawabannya adalah yang ini. Ya, yang ini ya. Jika titik potong A negatif 2,5 direfleksikan terhadap sumbu X, maka diperoleh titik koordinat bayangan adalah, jika dia terhadap sumbu X, maka
hasil A aksennya itu adalah X, negatif Y. Di sini kita lihat X, Y. Maka X di sini negatif 2, Y-nya 5. Jika hasilnya adalah X, negatif Y, maka hasilnya berarti negatif 2, aksen dari dari 5 adalah negatif Y, jadi negatif 5. Hasilnya jadi adalah negatif 2, negatif 5. Seperti itu. Lanjutkan. Titik A, A3, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat titik bayang titik A ya. Sama seperti soal tadi, A aksen sama dengan X, negatif Y. Maka di sini X-nya 3, Y-nya kan negatif ya. Y-nya negatif 5. Maka otomatis kalau negatif Y berarti menjadi 5 saja. Maka 3,5. Oke. Ya, kita lanjutkan. Hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X adalah 2, negatif 3. Tentukan koordinat titik A. Jadi, kalau ini kebalikannya ya. Hasil bayangannya yang diketahui. Maka tinggal kita buat. Berarti ini hasilnya adalah X, negatif Y. Sedangkan A-nya adalah X, Y. Maka X-nya sudah diketahui, berarti 2. Y-nya ini negatif Y-nya sama dengan negatif 3. Maka Y sama dengan 3. Jadi 2 jawabannya 2,3. Ya. Lanjut. Titik Q di negatif 5,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Bayangan titik Q adalah. Oke, jika direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasil pencerminannya adalah Q aksen nanti menjadi negatif Y, negatif X. Di sini kita melihat Q-nya X, Y, maka X-nya sama dengan negatif 5, Y sama dengan 2. Maka hasilnya adalah Q aksennya sama dengan negatif Y, negatif X. Negatif Y berapa? Tentu negatif 2. Negatif X menjadi 5. Q aksennya adalah negatif 2,5. Oke, seperti itu. Lanjut. Hasil pencerminan terhadap titik 2,3 terhadap sumbu Y adalah, jika dia sumbu Y, maka menjadi hasilnya negatif X, Y. Kan di sini X, Y. Di aksennya, ini aksen. Hasil pencerminannya adalah jika X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 3, maka negatif Y-nya adalah negatif 2,3. Jawabannya adalah negatif 2,3. Ya, semuanya itu beberapa soal terkait dengan Oke, soal berikutnya tentang bentuk akar ya. Bentuk akar ini kita ulang-ulang lagi. Sangat sederhana sekali. Maka 3 akar 6 ditambah 24 menjadi 3 akar 6 itu tidak bisa kita jabarkan lagi karena akar 6 ini
sudah bentuk akar. Jadi 3 akar 6 tambah 24 ini kita masih bisa kita sederhanakan. Menjadi apa? Menjadi 4 kali 6 ya. Sorry. 4 kali 6. Jadi 3 akar 6 tambah akar 4 jadi 2. 2 akar 6. Ini sama-sama akar 6. Baru boleh kita tambahkan. Jadi 3 akar 6 tambah 2 akar 6 menjadi 5 akar 6. Ya, jawabannya. Lanjutkan. 2 akar 5 kurang akar 125. Ya. Caranya sama seperti tadi. 2 akar 5 kurang 125 menjadi 2 akar 5. Karena ini sudah sederhana. Ini kita sederhanakan lagi menjadi 25 kali 5. Jadi 2 akar 5 dikurang 5. Akar 25 kita sederhanakan menjadi 5 akar 5. Karena sudah sama akarnya, baru kita boleh operasikan. 2 kurang 5, negatif 3 akar 5. Gitu ya. Semuanya. Selanjutnya ini soal yang ketiga, contoh yang saya berikan. Akar 48 kurang akar 12 tambah akar 27. Ini semuanya masih sangat besar dan bisa disederhanakan. Kita lihat di sini akar 48 berarti kali 3 ya. Akar 16 kali 3. Kalau ini sama 4 kali 3. Nanti ujungnya akarnya ini. Tambah 9 kali 3. Jadi 16 akarnya adalah 4 akar 3 kurang 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Ini semua sudah sama akar 3. 4 kurang 2, 2 tambah 3, 5. Jadi 5 akar 3. Sangat mudah sekali ya. Jadi tinggal diulang-ulang materi sebelumnya. Oke, soal yang ini ya. Soal yang ini. Untuk sederhana dari lihat yang di bawah ini. 4 per 3 tambah akar 5. Ya. Seperti ini menyederhanakan, merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar, ingat kemarin kita sudah pelajari juga caranya. Kita buat di sini 4 per 3 dari tambah akar 5. Maka tugas kita adalah caranya mengalihkan dengan penyebutnya, dengan merubah tandanya. Maka dikali menjadi 3 kurang akar 5 per 3 kurang akar 5. Tinggal kita operasikan. 4 kali 3, 12. Dikurang 4 kali akar 5, 4 akar 5. Per, ini kita yang pertama dan terakhir saja. 3 kali 3, 9. Akar 5 kali akar 5 menjadi 5. Maka 12 kurang 4 akar 5 per 9 kurang 5, 4. Menjadi 12 bagi 4, 3. Kurang 4 bagi 4, 1. Berarti akar 5. 3 kurang akar 5. Ya, silakan diulang-ulang lagi dulu. Jadi ini ya kan seperti ini untuk soalnya. Caranya sama seperti tadi ya. Kita mengalihkan dengan penyebutnya. 2 per akar 6 jadi kali akar 6 per akar 6. Jadi ini 2 akar 6 per 6 ya, 2 akar 6 per 6. Jadi apa? 2 akar 6 per 6 berarti 1 sama dengan 1 per 3 akar 6. Ini jawabannya ya. Baik, mudah sekali.
Soalnya yang pertama yaitu persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 9x tambah 4. Berarti di sini kita melakukan 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 sama dengan 0. Maka 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 kita ketahui bahwasanya P ditambah Q sama dengan B, dan P kali Q sama dengan A dikali C. B nya berapa? 9. P kali Q berarti adalah 8. Maka bilangan yang ditambahkan hasilnya 9 dikalikan hasilnya 8. Berarti 8 dan 1. 1 dan 8. Dua-duanya positif ya. Maka 2x ditambah 1, 2x tambah 8 per 2. Ini kita langsung bagikan saja. Berarti 2x tambah 1, sisanya menjadi x ditambah 4 sama dengan 0. Maka kemungkinannya adalah 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif setengah. X tambah 4 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 4. Maka akar-akar persamaannya adalah x negatif 4 dan x setengah. Seperti ini ya. Itu teman-teman semuanya. Yang kedua lebih sederhana sebenarnya. X kuadrat tambah 2x 15 sama dengan 0. Maka ini kita tinggal, ini sederhana ya karena A-nya masih sama dengan 1. Kan di sini jika cari dua buah bilangan, jika dia dikalikan hasilnya negatif 15, ditambahkan hasilnya 2. Maka yang memungkinkan itu adalah 5 dan 3. Supaya hasilnya positif, di sini berarti positif 5 dikurang 3. Maka x sama dengan 3, x sama dengan negatif 5. Ini ya jawabannya. Ini juga bisa kita selesaikan. X kuadrat tambah 56 sama dengan 0. Maka caranya sama seperti tadi. X dikalikan hasilnya 56. Berarti 7 dikali 8. Berarti 8, 7. Supaya hasilnya positif, gimana? Ini positif, sini negatif. Maka x sama dengan 7, x sama dengan negatif 8. Ini ya, jawaban yang cukup mudah sekali ya. Baik, itu mungkin yang gambaran-gambaran dari saya untuk bisa dipelajari. Dan materi-materi lain misalnya fungsi kuadrat, ada sumbu simetri, ada di sana juga ada bilangan berpangkat ya. Silakan dipelajari di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.